Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi pada season kali ini. Kami dari Pusat Kajian Halal ITS akan share terkait titik kritis bahan mikrobial. Seperti biasa, dimanapun Anda berada, para kader penggerak halal, Anda dapat melihat lengkap materi ini di link berikut ini. Ini adalah outline dari kader penggerak halal. Jadi di sini ada dua bagian besar. Yang pertama adalah ilmu basicnya di sini, yaitu mengenai pengenalan halal haram, pengenalan najis, pengenalan bahan meliputi hewani, nabati, mikrobial, tambahan sintetik dan campuran. Serta nanti adalah bagian yang kedua, yaitu sistem jaminan halal itu sendiri. Jadi untuk mengisi atau memenuhi sistem jaminan halal ini, maka semua pengusaha baik UMKM maupun pengusaha besar ya harus mengetahui, memiliki penilai halal yang harus memahami benar terkait ilmu basic ini. Kita kali ini sudah akan membahas terkait pengenalan bahan mikrobial di sini. Sebentar lagi kita akan masuk ke bagian 2, yaitu sistem jaminan halal. Kita akan sekali lagi pengenalan bahan, itu asal bahan untuk produk pangan, obat-obatan dan kosmetika, ada hewani, tumbuhan, mikrobial, lain-lain. Di sini ada mineral sintetik dan campuran. Kita di sini sekali lagi akan membahas detail terkait pengetahuan bahan mikrobial. Apa saja yang akan kita bahas, yaitu bahan-bahan di kehidupan kita sehari-hari seperti keju, yogurt, pickles ya, manisan, sauerkraut ini asinan sayur ya, kecap, minuman beralkohol, bir, wine, sake dan lain-lain. Kemudian ada pewarna, kemudian ada sirup ya. Kemudian ada pengental di sini, kemudian ada protein sel tunggal dan ada probiotik. Ini semua adalah produk mikrobial. Kemudian ada lagi asam organik seperti asam asetat, asam laktat, ya, asam cuka di sini. Itu termasuk produk mikrobial. Pelarut di sini etanol, ya, itu juga produk mikrobial. Etanol ada dua, etanol yang sintetik atau petroleum base sama bioetanol yang berasal dari fermentasi. Dan fermentasi ini ada dua juga, yang khomer dan yang non khomer. Kemudian di sini ada asam amino, enzim, biosurfaktan ya. Kemudian ada flavor enhancer seperti monosodium glutamat atau Ajinomoto itu yang selalu kita pakai untuk penyedap rasa ya. Itu. Dan juga seperti antibiotik, insulin, interferon, steroid, kemudian ada vitamin. Kemarin kita bahas di bahan ya, titik kritis bahan, ada beberapa yang diperkaya dengan vitamin ya. Di sini kita bahas lebih detail. Kemudian ada vaksin, ada food supplement seperti spirulina dan chlorella ini. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Jadi identifikasi titik kritis bahan mikrobial itu seluruhnya tanpa kecuali harus dievaluasi asal usulnya. Jadi semuanya, kalau sebelumnya kan ada misalkan langsung yang tanpa proses itu halal ya, kemudian yang lainnya haram, dan di tengah-tengah nanti titik kritis lah. Untuk identifikasi produk mikrobial ini, maka semuanya harus dievaluasi karena mempunyai titik kritis. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita lanjutkan ke slide.
Titik kritis dari produk mikrobial itu yang pertama jelas yang di state dalam Al-Quran yaitu khamr sendiri. Harus kita lihat apakah itu khamr apa enggak. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah bahan penyusun medianya. Yang ketiga enzim yang digunakan. Kemudian keempat bahan penolong yang digunakan. Dan yang terakhir adalah mikroba sendiri, rekombinan dengan gen bahan haram. Ya, ini jadi ada 5 faktor yang dibahas di produk mikrobial ini. Ini sangat kompleks di mikrobial ini ya. Sekali lagi, apakah termasuk khamr? Yang kedua bahan penyusun medianya, ketiga enzimnya sendiri, keempat bahan penolong, dan kelima adalah mikrobanya sendiri. Ya. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu sekalian tentang khamr ya. Jadi khamr ini adalah hasil fermentasi bahan yang mengandung pati atau gula oleh khamir atau ragi sehingga menghasilkan alkohol. Jadi khamr atau minuman beralkohol ini dalam prosesnya ya ada produk samping yang disebut dengan fuel oil ini itu bisa dipakai sebagai bahan untuk pembuatan amil alkohol, isoamil alkohol, N-butil alkohol, isobutil, propil alkohol, asetaldehid dan 2,3 butadiol dan lain-lain ini. Kemudian juga ini dilanjutkan lagi digunakan sebagai bahan penyusun flavor ya dan juga sering digunakan dalam industri pangan, obat-obatan dan kosmetika di sini. Kemudian yang kedua adalah titik kritisnya adalah medianya. Jadi sebelum biasanya kita melakukan produksi ya itu kita harus mengaktifasi dari kulturnya, kemudian propagasi, pembuatan starter, memperbanyak istilahnya ya. Jadi mau dari yang cuma 1 gram misalkan mikroba nanti diperbanyak menjadi 1 kilo misalkan ya. Ini istilahnya di sini prosesnya. Inokulum mikroorganisme. Kemudian ini ada prosesnya skala lab ya dan nanti di sini ada proses pemanenan di sini. Dan nanti akan lebih detail dibahas ya. Ini proses fermentasinya inti, ini sebelumnya tentang penyiapan dari starter, ada medianya yang dipakai di sini. Kemudian juga setelah pemanenan di sini akan ada proses namanya pencucian jika ditengarai di dalam proses fermentasi ini menggunakan bahan-bahan yang najis atau haram. Untuk pengembangan inokulum dan fermentasi produk, mikroorganisme membutuhkan media ya, dan bahan penyusun media ini bisa berasal dari barang haram. Oleh karena itu kita bahas lebih detail apa saja media itu. Ini adalah media yang biasa dipakai ya. Yang pertama adalah pepton. Apa itu pepton? Pepton itu adalah produk hasil hidrolisis dari bahan berprotein. Sekali lagi di sini key point-nya berprotein, kemudian ada menggunakan asam atau enzim dalam proses hidrolisannya. Dan protein ini bisa macam-macam yang digunakan ya. Bisa daging, beta kasein dan gelatin di sini. Ingat kuliah sebelumnya gelatin itu dari mana dan sebagainya. Di sini ada beberapa 4 bagian macam pepton ya. Pertama adalah asid hydrolyzed casein. Ini adalah kasein yang dirilis menggunakan asam. Contohnya casamino acid, ini produk dari Divco. Divco adalah company. Higis ini adalah dari perusahaan Safrit ini. Kemudian yang B di sini enzymatic digest of casein. Ini adalah kasein yang ditulis menggunakan enzim. Contohnya banyak sekali di sini ya. Kemudian enzymatic digest of meat protein. Ini adalah protein daging yang ditulis menggunakan enzim. Ini adalah contohnya ya. Dalam kurung terhadap dari perusahaannya, nama perusahaannya. Kemudian di sini enzymatic digest of plant. Nih, dari tumbuh-tumbuhan, Bapak sekalian. Di sini ada protein tanaman biasanya dari kedelai yang dirilis menggunakan enzim. Contohnya di sini adalah phytoton, soyton, soya pepton, ya, enzi soya pepton, sebagainya. Kemudian yang kedua adalah beef extract, yaitu ekstrak daging sapi yang dikentalkan menjadi pasta.
Kemudian yang ketiga mixed heterolysis bioside, itu dari yeast extract dan casein digest ini ya. Kemudian ada polypeptone, ada tripton, produk dari difco dan oxoid ini. Kemudian yang keempat ekstrak Homer, juga sudah kita bahas di depan ketika kita bahas kumpulan fatwa MUI ya. Ini adalah termasuk produk samping dari fermentasi. Di sini boleh digunakan ya setelah dicuci atau disucikan dulu. Ini ekstrak sel kamir yang dikeringkan dalam bentuk bubuk, ini boleh, tapi harus dihilangkan atau disucikan dulu, dicuci karena itu termasuk najis ya. Kemudian kelima adalah agar, karbohidrat kompleks dari kangkung laut, ini juga boleh. Ini adalah mungkin Bapak Ibu nggak mengerti detail apa itu media. Ini adalah contohnya Bapak Ibu sekalian. Media pertumbuhan mikroba itu biasanya ada dua tipe, agar maupun yang broad ya. Jadi ini agar miring contohnya, ini komposisinya adalah bioekstrak, kemudian ada pepton, kemudian agar sendiri ada air di sini. Ini komposisinya. Jadi kalau seperti ini, maka yang titik kritisnya adalah dari beef ekstrak, kemudian dari peptonnya juga ya, titik kritis. Untuk nutrien broad juga demikian. Biasanya ada beef ekstrak, pepton sama air ya di sini. Cair di sini ya. Ini yang titik kritisnya adalah bioekstraknya sama pepton. Ini adalah sekali lagi ringkasan ya. Jadi terkait media pertumbuhan mencakup di sini media penyegaran, sekali lagi pengembangan inokulum dan media produksi serta bahan penolong dalam media. Jadi yang pertama, produk mikrobialnya diperoleh tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya, jadi langsung, maka persyaratnya adalah harus bahan halal ini media pertumbuhannya. Ya. Kemudian yang kedua, produk mikrobial diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhannya, namun dalam tahap proses selanjutnya tidak ada proses pencucian secara syar'i, maka syaratnya media pertumbuhannya harus juga halal. Dan di sini kecukupan dokumen minimum yang diharuskan ya untuk sertifikasi halal. Pertama, komposisi lengkap dan sumber media pertumbuhan serta bahan lain. Jika mengandung bahan hewani, maka perlu sertifikat halal. Kemudian yang ketiga, jadi produk mikrobial ini diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhannya, dan dalam tahap selanjutnya itu ada proses pencucian secara syar'i gitu ya. Maka hukumnya di sini peserta media pertumbuhannya boleh berasal dari bahan najis ya atau bahan haram selain babi di sini. Jadi mungkin dari hewan boleh tanpa penyembelihan secara syar'i itu boleh ya. Tapi nanti karena di sini ada proses pencucian secara syar'i. Bagaimana dokumennya yang dibutuhkan minimalnya? Pertama adalah komposisi lengkap dan sumber media pertumbuhan serta bahan lain. Informasi pencucian atau verifikasi produk, dan jika mengandung bahan haram najis selain babi ya, ini disebutkan secara detail. Kemudian yang ketiga, titik kritis dari produk mikrobial dari enzim yang digunakan. Harus ditelusuri enzimnya dari mana. Kenapa demikian? Karena ini adalah contoh Bapak Ibu sekalian, enzim yang haram digunakan yaitu enzim dari pankreas babi. Ini adalah bahan penolong Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah bahas. Yang pertama adalah Homer, apakah termasuk fermentasi Homer, kemudian media dalam pertumbuhannya, kemudian enzim yang digunakan. Yang keempat adalah kita saat ini bahan penolong. Jadi bahan penolong itu apa saja ya? Jadi penolong bahan pendukung, bukan bahan utama sebetulnya ya. Jadi ada 3 di sini, seperti antifoam, anti busa. Jadi busa merupakan problem pada fermentasi karena menyebabkan hilangnya sel ya dari media, kita sebut autolisis, sehingga digunakan anti busa di sini. Contoh-contoh anti busa ya ini seperti ini. Ada silikon, sulfonat, ada ester, lemak hewan ya atau asam lemak dari lemak hewan di sini. Kemudian yang kedua ada gunakan activated carbon. Ya. Ini berasal dari kayu, tempurung kelapa atau juga dari tulang hewan ini di sini. Ini yang jadi highlight ya. Harus dibahas tulang hewannya gimana? Dari hewan haram atau hewan halal gitu. Kemudian yang ketiga, harvesting aid di sini
Untuk spora kapang menggunakan Twin 80 sebagai surface active agent. Ini Twin 80 adalah senyawa sorbitol ester plus ethylene oxide di sini. Ini yang perlu di garis bawah titik kritis. Yang kelima, ya. Jadi yang kelima ini adalah mikroba rekombinan. Jadi sudah dibahas sebelumnya. Sekali lagi ada Homer apa tidak, kemudian ada media pertumbuhan, ada enzim, kemudian ada bahan penolong, dan yang terakhir adalah mikroba. Kan dalam fermentasi itu ada yang menggunakan mikroba langsung, ada juga menggunakan enzim di sini. Ya, ini menggunakan mikroba sendiri. Mikrobanya itu murni atau original atau hasil rekombinan, hasil mutasi. Ya, di sini contohnya adalah hormon insulin yang dihasilkan oleh E. coli rekombinan dengan gen dari jaringan pankreas babi. Nah, ini pankreas babi kan nggak boleh menurut fatwa MUI, segala sesuatu yang dari babi maupun anjing itu haram mutlak, ya, boleh digunakan. Kemudian hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh E. coli rekombinan dengan gen dari manusia, ini juga nggak boleh. Semua dari tubuh manusia tidak boleh digunakan untuk pangan, obat maupun kosmetika. Ya. Kemudian enzim alfa amilase rekombinan dari gen kelenjar ludah manusia. Sekali lagi ini dari manusia. Ya. Ini adalah ilustrasi Bapak Ibu sekalian tentang mikroba rekombinan. Jadi mulai dari host plasmid, kemudian sticky end dan rekombinan plasmid DNA yang sudah jadi seperti ini, dan akhirnya nanti diambil hasilnya. Oke Bapak Ibu sekalian, demikian sekilas ya tentang titik kritis bahan produk mikrobial. Sekali lagi supaya kita lebih mengetahui detail proses dan dalam menyiapkan bahan makanan, obat maupun kosmetika, ya, lebih enaknya kita langsung saja untuk konsumen ini pilihlah produk-produk yang ada logo halalnya. Maka kita tidak perlu lagi ribet masalah mengecek titik kritis tersebut. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bagi para UKM, para pengusaha, pilih bahan-bahan jika ingin memproduksi, pilih bahan-bahan, ya, bahan bakunya yang ada logo halalnya. Dan bagi Bapak Ibu sebagai konsumen, tentu untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian, jadi nggak perlu tahu detail, harus mempelajari semua ilmu basicnya tadi, misalkan cukup dengan membeli produk-produk yang ada logo halalnya. Demikian dari kami, Pusat Kajian Halal ITS. Terima kasih atas partisipasinya dalam memasyaratkan sadar halal. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.